Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Agustina, peserta CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2021. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Pertama, kita akan membahas tentang akuntabilitas. Dalam berbagai hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas. Pada hakikatnya, dua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada seseorang. Hal ini memberikan konotasi adanya internalisasi dari suatu kewajiban atau rasa kepemilikan dari suatu penugasan. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, ataupun institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai publik mengacu pada nilai yang diciptakan oleh pemerintah melalui peraturan layanan, hukum, dan tindakan lainnya. Nilai publik harus diinternalisasikan pada seluruh aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Berikut ini merupakan 5 langkah yang harus dilakukan untuk menciptakan framework akuntabilitas di lingkungan kerja. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, ataupun institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, maupun institusi dituntun untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi dengan tujuan mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Dalam dunia birokrasi, laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, maupun institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja. Sedangkan untuk institusi adalah LKIP, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Konsekuensi yang dimaksud yaitu dapat berupa penghargaan atau sanksi. Kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Memperbaiki kinerja yaitu meningkatkan kinerja sesuai tujuan dari akuntabilitas itu sendiri. Dalam perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Selanjutnya, mari kita lihat 5 tingkatan dalam akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda. Pertama, akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang ASN, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kedua, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Keempat, akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi pada stakeholders lainnya. Kelima, akuntabilitas stakeholder.
Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa indikator dari nilai-nilai dasar akuntabilitas yang harus diperhatikan. Yang pertama, kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Kedua, transparansi, yaitu keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun instansi. Tiga, keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. 4. Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. 5. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. 6. Kejelasan. Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Ketujuh, keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda ataupun orang. Kedelapan, kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Dan yang terakhir, konsistensi adalah sebuah usaha untuk terus dan terus melakukan sesuatu sampai pada tercapai tujuan akhir. Berikut ini merupakan 5 langkah yang harus dilakukan untuk menciptakan framework akuntabilitas di lingkungan kerja. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. 2. Rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. 3. Lakukan implementasi monitoring kemajuan. 4. Berikan laporan secara lengkap. Dan yang terakhir, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Mari kita masuki pokok pembahasan nasionalisme. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan nasib dan sejarah, serta kepentingan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan maju dalam suatu kesatuan bangsa dan negara, serta cita-cita bersama guna mencapai, memelihara, mengabdi identitas, persatuan, kemakmuran, dan kekuatan atau kekuasaan negara bangsa yang bersangkutan. Berikut ini adalah hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme. Pertama, adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. Kedua, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut, agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. Ketiga, adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Dan keempat, bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Berikut ini adalah indikator nilai dasar nasionalisme. Pertama, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengikuti persamaan derajat. 3. Rela berkorban. 4. Mengembangkan rasa cinta tanah air. 5. Tidak memaksakan kehendak. 6. Mengutamakan musyawarah. 7. Kekeluargaan. 8. Adil. Dan ke-9, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Mari kita lihat prinsip-prinsip nasionalisme. Nasionalisme memiliki 4 prinsip. Pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan. 2. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan. 3. Hasrat untuk mencapai keaslian. Dan keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Pokok pembahasan terakhir adalah etika publik. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah
refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik. Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai, serta aturan profesional secara tertulis yang dengan tegas menyatakan hal baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Kesamaan antara etika dan kode etik pada tujuannya, di mana keduanya berusaha agar seluruh masyarakat bertanggung jawab akan apa saja yang dilakukannya. Disimpulkan bahwa etika dan kode etik sangat memiliki peranan penting dalam menjaga keteraturan sosial. Selanjutnya, mari kita lihat apa-apa saja yang menjadi indikator nilai etika publik. Pertama, jujur. 2. Bersikap terbuka. 3. Bersikap tulus. 4. Bersikap sopan dan santun. 5. Bisa menjaga informasi yang bersifat rahasia. 6. Bersikap hormat. 7. Bertanggung jawab. Dan terakhir, berlaku adil dalam menjalankan tugas. Dalam rangka usaha membina pegawai negeri sipil yang bersih, jujur, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dipandang perlu menetapkan peraturan pemerintah yang mengatur kode etik ASN. Di bawah ini adalah 6 sumber kode etik yang telah berkembang. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dan yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara. Sekian pembahasan singkat dari saya.